Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 171. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di luar menara kuno itu, wajah-wajah penuh dengan keterkejutan terlihat jelas di mata setiap orang. Mereka benar-benar tidak menyangka jika orang yang tertinggal begitu jauh yang tidak lain adalah seorang Muzhen saat ini bisa melampaui kekuatan yang lainnya. Kabar baru ini jelas membuat Jiuyu serta Moling tersenyum senang karena kesempatan yang mereka berikan pada Muzhen tidaklah sia-sia. Jiuyu pun segera mengalihkan pandangan matanya pada gadis bernama Liu Qing yang terlihat pucat pasi karena juga tidak menyangka bahwa kekuatan Muzhen akan meningkat begitu signifikan. Dan dirinya yakin jika gadis itu pasti sudah melayangkan sumpah serapah untuk Muzhen di dalam hatinya kali ini. Namun, semua cemoohan itu jelas tidak membuat Muzhen terpengaruh. Bahkan saat ini Jiuyu bisa melihat dengan jelas jika kekuatan Muzhen telah bertambah dengan cepat. Kita kembali pada sosok dari seorang Muzhen yang telah berhasil melewati cahaya penghalang berwarna merah itu. Dirinya bisa melihat jika keadaan di tingkat kedua ini sungguh berbanding terbalik dengan tingkat pertama. Dia bisa melihat dengan jelas kawasan ini sungguh tandus dengan sebuah daratan beku serta kekuatan dingin yang begitu ekstrim. Cahaya biru memancar di setiap sudut yang ada dengan angin dingin yang bisa menghancurkan benda-benda yang telah dia lewati. Muzhen yang melihat hal tersebut tidak merasakan adanya ketakutan. Justru dirinya berpikir dengan kekuatan yang semakin besar, tubuh fisiknya juga akan ditempa hingga tidak akan mudah untuk dihancurkan. Meskipun Muzhen tidak takut, tapi Muzhen tetap memasang sikap waspada. Bahkan sekarang dirinya tidak mau bertindak dengan gegabah dan langsung masuk pada tingkat kedua. Dia memutuskan untuk menutup matanya untuk memulai menyerap energi yang sebelumnya telah didapatkan oleh seorang Muzhen dari terobosan tingkat pertama dan juga penghalang energi berwarna merah untuk menuju tingkat kedua ini. Tak berapa lama kemudian, cahaya mulai terlihat mendekati Muzhen dan cahaya ini berasal dari beberapa sosok yang berhasil menerobos penghalang berwarna merah dari tingkat kedua. Namun keadaan mereka jauh dari kata baik-baik saja. Hal inilah yang membuat mereka memutuskan untuk segera memulihkan tenaga dan juga tubuh fisiknya. Setelah merasakan lebih baik, mereka memilih untuk melihat Muzhen dari kejauhan. Tatapan mata semua orang itu, termasuk Zhong Teng, mulai terlihat begitu penasaran dengan apa yang diperbuat oleh Muzhen. Bahkan Zhong Teng memiliki tatapan mata, kemarahan dan juga niat jahat yang luar biasa. Namun saat ini dirinya lebih memilih untuk menekan karena keadaan yang tidak memungkinkan. Muzhen yang merasakan tatapan mata dari orang-orang ini memilih untuk tetap tidak peduli sama sekali dan mencoba untuk melakukan terobosan dari tingkat kedua kitab suci naga dan phoenix. Di saat Muzhen masih memasuki keadaan kultivasinya, para pemuda jenius lainnya lebih memilih untuk segera melanjutkan perjalanan mereka di dalam tingkat kedua ini. Dengan tenang mereka memanggil harta karun dari klan masing-masing sebagai bentuk pertahanan diri. Zhong Teng yang masih melihat pada Muzhen, dia kemudian memutuskan untuk memanggil sebuah tungku berisi api penangkal angin. Dan dirinya yakin dengan bantuan tungku yang memiliki api ini, dia akan bisa melewati hembusan angin yang ada dengan begitu mudahnya. Dan kemudian Zhong Teng pun memutuskan membawa api berwarna hijau yang telah aktif. Muzhen yang menyadari kepergian dari semua orang mulai tersenyum tipis. Meskipun orang-orang itu telah memiliki banyak harta karun yang luar biasa, namun mereka semuanya mengabaikan betapa pentingnya peluang kekuatan supernatural. Setelah selesai berkultivasi, Muzhen memutuskan untuk segera melangkah menuju tingkat kedua yang memiliki hawa dingin luar biasa itu. Dan dirinya yakin jika tempat ini juga akan membuat tubuh fisiknya semakin kuat, sehingga memudahkan seorang Muzhen untuk menggapai tingkat kedua dari kitab suci naga dan phoenix. Setelah berada di dalam tingkat kedua tersebut, Muzhen mulai bisa merasakan betapa kuat hawa dingin yang ada. Meskipun langkahnya sekarang terlihat begitu pelan, namun setiap langkah yang dibawa terasa begitu pasti. Angin yang ada mulai membuat tubuh Muzhen mengalami sebuah robekan yang cukup banyak dan juga dalam.
Bahkan luka-luka yang ada terasa seperti tertusuk oleh ribuan jarum tajam karena hawa dingin yang ada sangat mencekam. Karena tak kuat, tubuhnya mulai terlihat bergetar dengan hebat. Hal ini membuat langkah kaki dari Muchan terhenti sejenak untuk mengolah tubuh fisiknya. Setelah merasa jika tubuhnya sudah semakin kuat, Muchan pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Di luar menara kuno ini setiap orang yang melihat hal yang sama, di mana sosok Muchan kembali tertinggal dari sosok yang lainnya. Namun kali ini tidak ada dari mereka yang berani meremehkan pemuda itu lagi. Karena mereka tahu jika akan ada gebrakan baru yang akan dibuat Muchan. Sementara Moling yang melihat hal ini kembali merasakan sebuah kekhawatiran yang tidak berujung di dalam hatinya. Jiuyu yang berada di samping dari gadis ini mencoba untuk menenangkan Moling, dan dia yakin jika Muchan pasti memiliki trik tersembunyi untuk mengatasi seluruh masalah yang ada di dalam tingkat kedua itu. Di bawah tatapan mata dari banyak orang, melalui layar besar yang ada di langit, Muchan masih terlihat bergerak cukup lambat. Hal ini membuat mereka langsung mengalihkan pandangannya pada sosok terdepan, di mana orang itu sudah hampir mencapai penghalang kedua untuk memasuki tingkat ketiga. Melihat keadaan seperti ini, mereka mulai berpikir jika keajaiban yang pertama kali Muchan dapatkan pasti karena adanya sebuah metode khusus yang dia terapkan. Tak lama, sosok seperti Han San, Sukun, Song Teng, Mo Fong terlihat sudah memasuki penghalang kedua. Hanya dalam waktu beberapa menit, ada seseorang yang berteriak, "Song Teng sudah berhasil memasuki tingkat ketiga." Liu Qing, sang gadis dari klan Tianfeng itu yang mendengarkan teriakan seperti ini pun langsung tersenyum puas dengan pencapaian dari Song Teng tersebut. Bahkan dengan bangga dia mulai memprovokasi Jiuyu atas kegagalan yang diterima oleh klan 9 Nether berkat Muchan. Jiuyu yang mendengarkan hal seperti ini masih tetap menganggap jika omongan dari seorang Liu Qing hanyalah angin berlalu. Moling yang mendengarkan seluruh cemoohan itu mulai berkata, "Kenapa suaramu jadi seperti burung gagak yang sangat berisik, kakekok-kakekok?" Mendengarkan hal seperti ini, Liu Qing hanya mendengus dengan kesal dan dirinya sudah tidak berniat untuk membalas omongan dari seorang Moling. Dan dirinya yakin jika sosok Muchan pada akhirnya akan mempermalukan klan 9 Nether. Saat di dunia luar, dari menara kuno, orang-orang sibuk membicarakan dirinya. Sementara di dalam menara, sosok dari Muchan justru berhasil mendaki gunung yang baru dia temukan. Gunung itu memiliki angin dan juga energi spiritual yang lebih kuat daripada tempat lainnya di tingkat kedua ini. Beruntung, tubuh fisik dari seorang Muchan sudah semakin kuat hingga tubuhnya tidak hancur. Dari ketinggian di atas gunung itu, Muchan bisa merasakan jika sosok Song Teng dan juga yang lainnya sudah mulai memasuki tingkat yang ketiga. Meski begitu, dirinya tidak ingin terburu-buru untuk menyusul karena Muchan yakin jika pasti akan ada hal-hal besar yang datang dari awal yang kecil ini. Di sisi lain, 9 orang yang lainnya mulai memasuki tingkatan ketiga. Pada tahapan ini, mereka dipaksa untuk melewati sebuah rintangan berupa petir-petir yang menyambar. Dan sambaran demi sambaran petir terlihat memenuhi seluruh tempat itu. Orang-orang yang terkena sambaran petir mulai merasakan sakit dengan keadaan tubuh yang sudah kacau. Song Teng dengan perlindungan bulu emas yang diselimuti simbol-simbol kuno tidak terlalu terdampak oleh sambaran petir yang ada. Hal ini disebabkan petir yang mengenai bulu-bulu emas itu akan ditarik sehingga mampu meminimalisir dampak dari sambarannya. Pemuda bernama Song Teng itu pun tersenyum penuh dengan kemenangan karena tahu jika Muchan pasti akan tertinggal jauh di belakangnya. Bahkan dari rasa fluktuasi yang ada, dirinya yakin jika pemuda Muchan itu pasti masih belum bisa melewati tingkat kedua untuk memasuki tingkat ketiga ini. Dan sekarang yang menjadi lawannya dari klan 9 Nether yang tersisa hanyalah seorang Mo Fong. Ketika dia melihat pada Mo Fong, saat ini Mo Fong telah terkena sebuah sambaran petir yang muncul dari langit. Namun dengan adanya bantuan dari api berwarna merah, Mo Fong bisa mengatasi sambaran petir itu dengan sangat mudah. Dari fluktuasi yang ada di dalam dirinya, Song Teng yakin jika Mo Fong ini memiliki kekuatan yang tidak kalah kuatnya daripada seorang Jiuyu.
Dengan kekuatan ini sosok itu sangat memungkinkan untuk menjadi lawannya di tingkat keempat yang akan datang. Di luar menara banyak orang mulai melihat apabila sekarang orang-orang yang telah memasuki tingkat ketiga itu telah mencapai bagian terdalam. Konon katanya bagian terdalam dari tingkat ketiga ini adalah tempat penentuan mereka tereliminasi atau tidak. Bahkan Muchen juga memiliki kemungkinan tereliminasi jika tidak segera bisa memasuki tahapan atau tingkatan ketiga dari menara kuno itu. Gadis bernama Liu Qing yang melihat pemandangan ini jelas tertawa senang karena dengan tereliminasinya seorang pemuda bernama Muchen pasti akan membuat klan 9 Nether kehilangan wajah mereka. Tak jauh dari tempat Liu Qing berada, sosok Jiuyu dan juga Mo Ling mulai terlihat begitu khawatir apabila Muchen tersingkir, dan kabar itu sampai di telinga para tetua dari klan 9 Nether. Jiuyu pasti sudah menduga bahwa mereka akan langsung murka. Ketika teman-temannya mulai mengkhawatirkan seorang Muchen, kali ini sosok dari Muchen masih terlihat duduk bersila dengan santai. Angin yang awalnya merobek kulitnya sekarang mulai terlihat sangat bersahabat. Bahkan ada energi biru yang mulai menyatu dengan tubuh Muchen dengan pancaran kehidupan yang terlihat bersemangat. Saat merasa cukup, Muchen pun mulai membuka matanya dan dia bisa melihat sebuah cahaya keemasan masih bersinar dengan begitu terang di permukaan tubuhnya. Kali ini hawa dingin yang sebelumnya ada mulai terasa cukup hangat. Bahkan simbol-simbol naga dan phoenix yang ada di dadanya juga terlihat berkembang. Muchen mulai merasakan kepuasan tersendiri untuk semua pencapaian tubuh fisiknya yang sangat kuat ini. Muchen juga mulai berpikir jika dia harus segera pergi dari tingkat kedua ini untuk menyusul 9 orang yang lainnya. Dan dia jelas tidak ingin tereliminasi serta mengecewakan Jiuyu atas pengorbanan tempat yang telah diberikan pada dirinya. Sepasang sayap phoenix kini terbentang hebat di punggung dari Muchen, dan dia yakin dengan kecepatan sayap ini dia akan bisa menyusul semua orang yang telah memasuki tingkat ketiga itu. Di luar menara kuno kehebohan mulai kembali terdengar. Hal ini disebabkan oleh kecepatan Muchen yang tidak terkendali. Mereka tidak menyangka bahwa sosok dari Muchen yang terlihat melalui layar besar di langit yang tampaknya terlihat akan menyerah tiba-tiba saja meledak dengan begitu cepatnya. Hal ini mulai membuat wajah dari pihak-pihak lawan menjadi pucat pasi. Mereka yakin jika pemuda bernama Muchen pasti menggunakan sebuah metode licik untuk melakukan terobosan. Namun siapa sangka kekuatan pemuda itu masih tidak terlihat memudar ketika melewati penghalang menuju tingkat ketiga. Di sisi lain, orang-orang yang telah mendahului Muchen kembali menemui sebuah hambatan. Mereka melihat jika di depan ada tetesan cairan petir yang berkumpul menjadi satu. Song Teng yang melihat hal ini mulai berteriak, "Itu adalah sumsum petir." Mendengarkan teriakan dari Song Teng, tidak ada orang yang tidak berbinar, penuh dengan semangat. Mereka tahu jika sumsum petir itu adalah sesuatu yang sangat langka dan hanya terbentuk dari pemadatan kekuatan petir yang mengerikan. Mereka tahu apabila sumsum petir ini merupakan hadiah jika mereka bisa melewati penghalang menuju tingkat keempat. Di belakang sumsum petir, mereka juga melihat hanya tersedia 5 tempat untuk menuju ke tingkat selanjutnya. Song Teng yang penuh dengan percaya diri mulai mencetuskan sebuah ide agar mereka memasuki panggung petir kecil itu secara bersama-sama. Tentang siapa yang bisa mendapatkan tempat itu tergantung dari kekuatan masing-masing individu. Mendengarkan usulan seperti ini banyak orang yang setuju, namun Mo Fong masih berharap jika Muchen akan segera tiba. Jika pemuda itu tidak sampai tepat waktu ketika mereka melakukan terobosan ke tingkat keempat, maka secara otomatis Muchen akan tereliminasi. Di tengah kegaduhan yang ada dari pikiran Mo Fong, fluktuasi yang berasal dari Muchen mulai bisa mereka rasakan, dan mereka pun mulai mengarahkan pandangan ke arah belakang. Di sana telah melihat ada sebuah cahaya emas yang memancar begitu terang, dan cahaya emas ini bergerak dengan sangat cepat. Ketika terkena sambaran dari petir, hanya sedikit bergetar tanpa mempengaruhi kecepatan yang ada.
Saat semakin mendekat, cahaya emas yang ada pun mulai meredup dan kemudian memperlihatkan sosok dari seorang Muchen. Raut wajah heran jelas tergambar di setiap wajah orang-orang yang telah hadir di tempat ini, seperti Song Teng, Han San, dan juga yang lainnya. Mereka bisa melihat dengan jelas jika sosok dari Muchen terlihat jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Han San yang melihat hal seperti ini mencoba untuk tidak peduli dan mengajak semua orang untuk segera memasuki panggung awan petir yang ada di depan sana. Saat mereka berada di dalam, maka mereka mulai terlihat menjaga jarak satu sama lain, dan Muchen yang juga telah menginjakkan kakinya di panggung awan petir ini mulai menyadari jika hanya ada 5 tempat untuk menuju ke level keempat berikutnya. Dirinya yakin jika pertarungan perebutan sebentar lagi akan segera dimulai, dan Muchen pun memutuskan untuk segera memanggil energi spiritual melalui ujung-ujung jarinya tak jauh dari tempat Muchen berada. Song Teng mulai mengarahkan pandangannya pada sosok pemuda yang berasal dari klan Gagak Petir yang sebelumnya pernah bertarung dengan Muchen. Itu adalah ketua dari kelompok klan Gagak Petir di tempat ini. Ketua dari kelompok klan Gagak Petir di tempat ini bertukar pandang dengan Song Teng seolah-olah mereka sedang mencapai sebuah kesepakatan tertentu. Tanpa ragu, dua sosok itu pun langsung bergerak menuju ke tempat dari Muchen berada. Mo Fong yang menyadari hal ini mulai mengambil sebuah tindakan untuk menghentikannya, namun tindakan dari seorang Mo Fong langsung terhenti ketika sosok dari Song Teng menyadarinya, dan pemuda itu dengan tegas menghalangi pergerakan dari Mo Fong agar ketua dari kelompok klan Gagak Petir bisa berurusan dan mengalahkan Muchen terlebih dahulu. Mo Fong yang tahu rencana ini langsung berkata, "Meskipun kau menghalangi langkahku, apa kau pikir bisa menghentikan Muchen hanya dengan kekuatan orang di tingkat ke-7 seperti dia?" Di luar menara, melalui layar besar yang ada di langit, keterkejutan masih memenuhi wajah dari setiap orang, dan mereka masih bertanya-tanya bagaimana cara Muchen mengejar ketertinggalan yang sangat jauh itu. Meskipun metode ini masih begitu rahasia, mereka yakin jika tantangan yang sesungguhnya tidak akan bisa dilalui oleh Muchen dengan hilangnya kesempatan untuk menyusun formasi pertempuran dalam waktu singkat. Mereka yakin apabila Muchen tidak akan bisa menempati salah satu dari 5 panggung kecil yang tersisa pada panggung awan petir di tingkat ketiga ini. Tak lama kemudian mereka mulai melihat kehadiran dari Lu Sui, sang ketua klan Gagak Petir yang telah muncul di hadapan seorang Muchen. Mereka semuanya yakin jika pemuda bernama Lu Sui itu pasti akan langsung melancarkan sebuah serangan untuk memusnahkan Muchen pada saat ini. Kembali pada sosok Lu Sui yang sudah berdiri di hadapan Muchen dengan pandangan mata penuh kemarahan. Dengan bangga, pria itu kemudian berkata, "Sepertinya kali ini kau tidak memiliki waktu untuk membuat formasi pertempuran, bukan?" Muchen yang mendengarkan hal seperti ini pun mulai menyadari jika pemuda di hadapannya itu sudah mengeluarkan energi spiritual yang membuat formasi pertempuran di bawah kaki Muchen hancur. Dengan keadaan ini dia yakin jika menggunakan formasi pertempuran untuk menyerang hanya akan sia-sia dan membuang banyak waktu. Muchen pun memutuskan untuk tidak melanjutkan menggunakan formasi pertempuran tersebut. Lu Sui yang menyadari hal ini mulai memasang sikap waspada, dan dirinya yakin jika Muchen pasti akan menggunakan sebuah metode yang berbeda. Dia menyuruh Muchen untuk menyerah saja dan turun dari panggung ini. Setelah menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama, dia mulai menyadari jika tidak ada niat baik yang ditunjukkan oleh Muchen. Lu Sui memutuskan untuk langsung mengeluarkan energi spiritual dari dalam dirinya berupa petir ilahi. Muchen yang melihat tekanan yang baru saja terbentuk mulai terkejut, dan dia tidak menyangka jika Lu Sui akan memiliki kekuatan petir yang begitu hebatnya. Lu Sui yang sudah dipenuhi dengan niat amarah mulai membantingkan telapak tangannya dengan keras ke arah dari Muchen. Dari luar, telapak tangan itu terlihat dipenuhi dengan sambaran-sambaran petir yang sangat mengerikan, dan Muchen yang melihat serangan mengarah pada dirinya mulai mengetahui jika itu adalah teknik tangan petir yang hebat.
Meskipun terlihat cukup kuat, namun Muchen tidak merasakan adanya ketakutan dari serangan tangan petir yang telah datang. Sebuah senyuman penuh dengan arti mulai terbentuk di sudut mulut dari seorang Muchen, dan dirinya yakin hanya dengan mengandalkan tubuh fisiknya saja, dia akan bisa menghalau serangan tangan petir yang datang. Hanya dalam hitungan detik Muchen sudah berhasil memanggil cahaya emas. Dengan teriakan burung phoenix dan juga auman suara naga yang bergema, dengan cepat Muchen mulai membawa serangan cahaya emas secara langsung untuk menghadapi teknik tangan petir yang hebat milik Lu Sui. Melihat serangan secara langsung, Lu Sui mulai tertawa penuh dengan ejekan. Dengan serangannya saat ini dirinya yakin jika orang yang berada di tingkat ke-7 tahap awal saja tidak akan berani untuk menghadapinya secara langsung, dan tindakan Muchen dianggap sebagai tindakan menjemput ajal sendiri yang sudah semakin dekat. Tak butuh waktu yang lama, kedua serangan berwarna emas dan juga tangan petir saling bertemu di udara. Dengan penuh keyakinan Lu Sui juga menambahkan kekuatan serangnya agar semakin memberikan tekanan kepada Muchen. Muchen yang bisa merasakan sebuah tekanan semakin kuat memutuskan untuk memanggil simbol naga ungu keemasan untuk menuju tepat ke dalam tinjunya saat ini. Sebuah cakar yang panjang juga mulai terlihat setelah naga itu dipanggil. Muchen berusaha sekuat tenaganya untuk mendorong mundur tekanan dari telapak tangan petir yang diberikan oleh Lu Sui, dan Muchen memberikan nama pukulan ini dengan tinju naga sejati. Setelah tinjuan naga sejati dilayangkan, serangan dari teknik tangan petir milik seorang Lu Sui kali ini langsung pung, dar, hancur berkeping-keping. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Lu Sui juga akan terkena dampak karena Muchen telah berhasil menghancurkan teknik tangan petirnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Gabralsa.